Teknologi dalam bisnis retail. A. Perkembangan teknologi dalam bisnis retail. 1. Perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan perubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Perjalanan waktu telah merubah dan menambah luas makna teknologi yang tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga benda tak berwujud, seperti perangkat lunak, metode pembelajaran, metode bisnis, pertanian, dan lain sebagainya. 2. Perkembangan marketing. Perkembangan teknologi turut berpengaruh dalam bisnis retail. Hal ini dirasakan sekali dampaknya dalam sektor bisnis retail konvensional atau yang banyak dikenal sebagai retail offline. Pada retail offline, konsumen biasanya datang langsung ke toko untuk berbelanja. Namun, sejak makin berkembangnya dunia bisnis daring atau online, pola belanja offline ini perlahan ditinggalkan oleh konsumen. Beberapa perusahaan retail besar pun mulai merasakan kelesuan dalam penjualan sebagai dampak terjadinya pergeseran pola belanja dari offline ke online. Perkembangan dunia bisnis daring atau online tumbuh begitu secara cepat. Banyak hal yang menjadi daya tarik bagi konsumen untuk berbelanja online. Salah satunya adalah kemudahan akses yang membuat konsumen dapat berbelanja tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Meskipun pada awalnya sering terjadi kendala penipuan dan ketidakpuasan yang dirasakan oleh konsumen, seiring berjalannya waktu kendala-kendala itu telah mampu diatasi dengan berbagai solusi yang diberikan para pelaku bisnis online. Bisnis online tidak hanya dilakukan oleh perusahaan dengan skala besar seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. 3. Perubahan perilaku konsumen. A. Pengalaman berbelanja. B. Perubahan perilaku dan prioritas belanja. C. Inovasi produk dan layanan. D. Perkembangan fungsi toko fisik. B. Inovasi bisnis retail. 1. Perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik atau electronic e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce akan mengubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan perdagangan. Manfaat dan jenis-jenis e-commerce. Manfaat e-commerce. 1. Bagi pelaku bisnis. A. Memperluas marketplace lokal. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk dapat menjual produknya di pasar yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada pasar domestik saja, tetapi juga terbuka kesempatan untuk bisa menjual produk samping ke luar negeri. B. Menyederhanakan proses distribusi. Aktivitas penyampaian barang dari produsen ke konsumen tidak harus melalui saluran distribusi yang panjang. Bahkan saat mungkin produsen menjual produknya kepada konsumen tanpa melalui perantara dagang sehingga harga produk menjadi lebih murah. C. Memperkecil biaya promosi. Pengenalan produk spesifik, kasih produk, dan manfaat produk dapat diketahui secara online. Kegiatan promosi tidak hanya dapat menampilkan gambar, tetapi juga tutorial video yang dapat dibuat dengan biaya yang terjangkau. D. Memudahkan dan mempercepat akses informasi. E-commerce membuka kesempatan perusahaan untuk dapat melakukan update informasi dengan cepat agar segera diketahui oleh konsumen. Informasi tentang paket promosi, perubahan harga, atau pengenalan produk baru dapat dilakukan setiap saat sehingga konsumen dapat mengaksesnya dengan cepat. 2. Bagi konsumen. A. Pelanggan dapat berbelanja untuk melakukan transaksi tanpa batasan ruang dan waktu. Aktivitas transaksi dan informasi mengenai aneka produk, harga, dan lainnya bisa diperoleh kapanpun dan dimanapun. B. Memperoleh info produk secara detail. Melalui laman yang disediakan dalam website atau aplikasi e-commerce, konsumen dapat melihat berbagai macam produk yang ditawarkan lengkap dengan informasi tentang spesifikasi produk, harga produk,
serta layanan dan promo yang disediakan. C. Pengiriman produk menjadi sangat cepat. Semakin banyaknya konsumen yang memiliki untuk berbelanja secara online, berdampak pada makin tersedianya berbagai pilihan paket pengiriman dari berbagai perusahaan seperti PT Pos Indonesia, JNT, Tiki, Wahana, dan lain-lainnya. D. Tersedia tempat bagi para pelanggan untuk bertukar pikiran dan pengalaman. Beberapa perusahaan telah menyediakan satu laman sebagai sebuah forum bagi para konsumen untuk saling bertukar pengalaman terkait cara penggunaan produk, ulasan tentang produk, serta berbagai tips dan trik. E. Makin beragamnya keberadaan penyediaan barang atau jasa. Kemudahan untuk mengakses informasi, memberikan keuntungan bagi konsumen yang tidak memiliki dari beragam penyediaan barang atau jasa yang ada. Konsumen dapat membandingkan dengan sangat cepat dan mudah penyediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa membutuhkan waktu yang lama. 3. Bagi masyarakat. A. Terbuka kesempatan untuk berusaha. E-commerce sangat membuka kesempatan bagi yang ingin memiliki usaha tanpa harus keluar rumah. Aktivitas usaha dapat dikendalikan dari rumah, asalkan dapat terkoneksi dengan prinantin komunikasi atau internet. Kemudian pengelolaan ini menjadi sebuah peluang baru yang sangat besar bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. B. Harga yang kompetitif. Salah satu keuntungan yang dapat diperoleh konsumen dari e-commerce adalah harga produk relatif lebih murah. Hal ini dikarenakan makin pendeknya jaringan distribusi dan makin terbukanya persaingan antara pengusaha. C. Produk tersebar secara merata. Akses internet telah menghubungkan antar wilayah tanpa batas ruang dan waktu. Untuk mendapatkan berbagai aneka produk bukan lagi menjadi hal yang sangat sulit. Produk dapat tersedia untuk berbagai kalangan masyarakat, baik yang ada di kota, desa, maupun tempat lainnya. Jenis website e-commerce. Berdasarkan model bisnisnya, website e-commerce mempunyai jenis yang beragam, yaitu sebagai berikut. 1. Business to business, yaitu atau B2B. Jenis website e-commerce ini melakukan kegiatan transaksi elektronik antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya. Website jenis ini umumnya digunakan oleh produsen dan grosir atau grosir dan pengeceran. Business to consumer atau B2C. Jenis website e-commerce ini melakukan kegiatan transaksi online antara produsen atau perusahaan dan konsumen akhir. Bisnis ini berhubungan langsung dengan konsumen perorangan atau grup, bukan dengan perusahaan atau bisnis lainnya. 3. Konsumen to konsumen atau C2C. Jenis website e-commerce ini memfokuskan pada model bisnis yang melibatkan transaksi antar konsumen. Kedua pihak tidak bertemu langsung, tetapi hanya melalui platform online pihak ketiga. Konsumen to business atau C2B. Jenis website e-commerce ini melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Konsumen akan menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan yang membutuhkannya. 5. Business to administration atau B2A. Jenis website e-commerce ini mencakup kegiatan transaksi online yang terjadi antara perusahaan dan administrasi publik. Website jenis ini lebih menitik beratkan pada layanan kepada publik. Konsumen to business atau C2A. Jenis website e-commerce ini serupa dengan business to administration atau B2A, namun pada jenis website ini melibatkan transaksi antara konsumen, individu, dan administrasi publik. 7. Online to offline atau O2A. Jenis website e-commerce ini merupakan model bisnis yang menarik pelanggan online agar mau belanja ke toko fisik. Konsep website ini menghubungkan antara saluran online dan toko fisik. B. Inovasi bisnis retail. 2. Pengembangan bisnis retail berbasis website meningkatkan kreativitas, memudahkan pencarian informasi, menghemat waktu dan pengeluaran, memperluas jaringan. 3. Pengembangan bisnis retail berbasis media sosial. Pemasaran bisnis retail yang inovatif untuk menjual suatu produk atau jasa dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Keunggulan dari penggunaan media sosial sebagai sarana bisnis retail, yaitu biaya edukasi atau iklan yang sangat murah bahkan bebas biaya, dapat dijalankan selama 24 jam tanpa batas waktu. Penjualan dan pembelian dapat saling berinteraksi,
memiliki jangkauan yang sangat luas, mendapatkan umpan balik yang cepat dari pelanggan, menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan saja. 3. Pengembangan bisnis retail berbasis website. Ada 3 langkah efektif yang dapat dilakukan agar penjualan dan pelanggan bisnis retail meningkat, yaitu kumpulan database, berikan edukasi, lakukan promosi. C. Penggunaan teknologi dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan konsumen. Teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Toko virtual. 2. Pemanfaatan teknologi untuk layanan transaksi penjualan. Barcode, kas register dan mesin pos, pemanfaatan teknologi untuk keamanan toko, IS atau Electronic Article Surveillance atau Sensormatic System, display security alarm, tag dan aksesoris.